Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Urin. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master Science yang telah mengizinkan kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya, di sini kami akan memperkenalkan nama kelompok 5, yaitu ada Salsabila, saya sendiri, Gira Puja, Putri Dewica, Ramadini Fitri, Nisa Novrianti, Hesti Rahmatia, dan Syaira Afrani. Baiklah, penjelasan yang pertama yang dijelaskan oleh Salsabila yaitu saya sendiri. Baiklah, saya Salsabila akan menjelaskan tentang sistem urin. Nah, sebelumnya, urin adalah limbah cair yang terdiri dari air, garam, dan zat metabolisme tubuh seperti urea dan asam urat. Agar proses berkemih atau buang air kecil ini berlangsung normal, semua bagian dalam sistem urinaria perlu bekerja dengan baik. Nah, organ-organ yang tergolongan sistem urin yaitu ada ginjal. Ginjal tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal ini memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Selanjutnya ada ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Selanjutnya yaitu ada kandung kemih. Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil tersebut. Maka kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300 sampai 500 ml. Selanjutnya itu ada uretra. Uretra ini atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Nah, pada bagian antara kandung kemih ini dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih merupakan penyakit yang paling umum terjadi di masyarakat dan merupakan infeksi yang paling sering terjadi pada anak-anak dan paling sering terjadi akibat flora usus yaitu Escherichia coli. Infeksi saluran kemih terdiri dari infeksi saluran kemih bagian atas dan bawah. Infeksi saluran kemih bagian atas yaitu ada pyelonefritis, merupakan peradangan pada ginjal dengan gejala demam, nyeri bagian pinggang, mual dan muntah. Infeksi saluran kemih bagian bawah terdiri dari kristitis, merupakan peradangan pada mukosa kandung kemih dengan gejala demam, nyeri perut bagian bawah, dan gangguan berkemih. Kristitis ini disebabkan oleh infeksi dari kandung kemih. Gejalanya berupa nyeri berkemih, biasanya disebut dengan disuri, sering buang air kecil disebut dengan poliuria, demam, urin disertai darah, dan bau urin kuat. Uretritis adalah peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada uretra, yaitu saluran kandung kemih yang luar tubuh. Penyebab utama uretritis adalah infeksi uretra, bakteri yang masuk ke dalam saluran kemih dari kulit di sekitar lubang uretra atau lubang kencing. Gejala utama uretritis atau infeksi uretra adalah rasa nyeri ketika buang air kecil. Selebihnya, gejala pada pria dan wanita dapat berbeda. Pada pria, gejala uretritis meliputi ada rasa panas, terbakar ketika buang air kecil, hematuria, penis terasa gatal, membengkak dan mengeluarkan cairan atau nanah, kelenjar getah bening membengkak pada area selangkangan, nyeri ketika melakukan hubungan seksual dan ejakulasi. Sementara itu, gejala uretritis pada wanita meliputi nyeri perut, demam dan menggigil, nyeri panggul, rasa terbakar, tidak nyaman ketika buang air kecil, dyspareunia, keluar cairan dari vagina atau keputihan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi oleh Salsabila.
Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih ISK itu. ISK yaitu penyakit akibat adanya organisme asing ataupun patogen seperti bakteri yang masuk dan tumbuh ke dalam saluran kemih yang termasuk ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, ISK kambuh apabila karakteristik episode simptomatik yang bervariasi dengan periode asimptomatik diantaranya. Relaps yaitu penyebab organisme yang sama dengan infeksi awal. Reinfeksi penyebab organisme baru yang berbeda dengan infeksi awal. Selanjutnya yaitu ISK uncomplicated, di mana ISK uncomplicated itu ialah infeksi saluran kemih pada pasien tanpa disertai kelainan anatomi maupun kelainan struktur saluran kemih. Nah, penyebabnya yaitu E. coli atau sejumlah 85% infeksi yang didapat dari masyarakat dan Staph subtropicus sejumlah 5-15%. Nah, ada juga ISK complicated atau nosocomial. Penyebabnya yaitu Proteus sp, Klebsiella sp, Enterobacter sp, Pseudomonas sp, Staphylococcus, Enterococcus facialis, Candida sp atau pada pasien kritis dan pasien dengan kateterisasi kronik. Adapun ISK complicated ini adalah infeksi saluran kemih yang terjadi pada pasien yang menderita kelainan anatomik atau struktur saluran kemih atau adanya penyakit sistemik. Kelainan ini akan menyulitkan pemberantasan kuman oleh antibiotik. Mayoritas ISK disebabkan oleh organisme tunggal. Pada pasien batu ginjal dengan kateter abses ginjal kronik ditemukan organisme campuran yang terisolasi. Adapun mekanisme pertahanan tubuh yaitu pH urinnya rendah, konsentrasi urea yang signifikan, osmolalitas tinggi, respon berkemih saat bakteri masuk, sekresi cairan prostat atau pria, senyawa glikosaminoglikan yaitu di mana terbagi melapisi sel epitel kandung kemih dan lapisan pelindung adesi bakteri. Ada juga protein Thom-Horsfall di mana mencegah ikatan dengan reseptor. Ada juga imunoglobulin atau IgA dan lactobacillus. Kemudian faktor risiko yang pertama bagi laki-laki itu tidak sunat atau khitan, lalu usia tua termasuk hiperplasia prostat. Kemudian untuk wanita itu hubungan seksual, kemudian berkemih pasca koitus, memakai diafragma, memakai spermicida jelly, lalu diabetes dan kehamilan. Untuk faktor umumnya yaitu urologi instrumentasi, transplantasi ginjal, neurogenik kandung kemih, dan obstruksi saluran kemih. Selanjutnya saya menjelaskan bagaimana infeksi ini terjadi. Yang pertama itu kontaminasi daerah periuteri oleh E. coli. Kemudian sel epitel, kepatuhan pada sel epitel oleh tipe 1 dan P. fimbriae. Kemudian invasi dan apoptosis atau pengelupasan sel epitel kandung kemih. Setelah itu masuknya PMNS, E. coli fimbriase tipe 1. Kemudian E. coli naik ke ginjal, lalu P. fimbrio mengikat sel, lalu hemolisis merusak epitel. Kemudian mengevakuasi sel epitel dan merusak glomerulus, dan E. coli melintasi penghalang sel. 2001068 akan menjelaskan tentang gejala dan tanda ISK. Tipe simptom pada ISK bagian bawah meliputi disuria atau sukar dan nyeri saat kencing, frekuensi atau sering kencing tanpa peningkatan volume harian, urgensi, selalu ingin kencing, nyeri pada daerah suprapubik dan nokturia.
Manifestasi klinik pada ISK bagian atas meliputi nyeri panggul, nyeri abdomen, simptom sistemik meliputi demam, kaku, sakit kepala, mual, muntah, rasa tak enak badan. Gejala lain yang ditemukan yaitu hematuria, urin bau dan keruh, proteinuria, demam dan bingung terutama pada geriatrik dan pediatrik. Nah, kita masuk ke diagnosis. Jadi, kunci diagnosis ISK itu merupakan suatu kemampuan untuk menunjukkan jumlah bakteri yang signifikan pada spesimen urin yang tepat. Nah, diantaranya itu, pasien dengan ISK biasanya mempunyai lebih banyak dari 10⁵ bakteri per mililiter pada urin. Kemudian ada uji urinalisis, yang mana urinalisis ini merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan melalui analisis sampel urin di laboratorium. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi atau mendiagnosis suatu penyakit serta memantau kondisi kesehatan dan fungsi ginjal. Kemudian ada uji mikroskopi dan uji kultur dan sensitivitas. Nah, biasanya pada pemeriksaan kultur ini dilakukan dengan cara menumbuhkan bakteri penyebab penyakit pada suatu media pertumbuhan tertentu dengan menggunakan sampel yang didapat dari tempat infeksi. Contohnya sampel darah, urin, luka, tinja, apus tenggorok, dan lain-lain. Kemudian gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD merupakan suatu penyakit di mana terjadinya kehilangan fungsi ginjal secara progresif yang terjadi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, yang dikarakterisasi dengan suatu perubahan struktur normal ginjal secara bertahap disertai dengan fibrosis interstisial. Nah, jadi penyakit paru interstisial ini merupakan kelompok penyakit paru-paru yang ditandai oleh pertumbuhan jaringan parut atau fibrosis pada organ paru-paru. Nah, terjadi fungsi paru-paru yang tidak normal ini akan menyebabkan seseorang mengalami sesak nafas, bahkan ketika hanya melakukan aktivitas ringan, seperti berjalan atau mengenakan pakaian. Fibrosis paru merupakan penyakit paru yang memburuk secara perlahan dan tidak menular. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaira Frani, NIM 2001084. Di sini saya akan membacakan materi tentang gagal ginjal kronik juga dapat disebabkan oleh. Yang pertama itu bisa disebabkan karena diabetes, yang kedua karena hipertensi, ketiga glomerulonefritis, selanjutnya ginjal polikistik, dapat terjadi juga karena penyumbatan di ginjal, dan juga pada kelainan autoimun, pada kanker, dan disebabkan juga karena kelainan pada ginjal itu sendiri. Selanjutnya, stadium penyakit ginjal adalah sebagai berikut menurut Corwin tahun 2009. Kurang dari 75% dari nilai NOR stadium 1. Kerusakan ginjal itu mencakup kelainan dalam pemeriksaan darah atau urin atau dalam pemeriksaan pencitraan dengan GFR normal atau hampir normal, tepat atau di atas 90 ml per menit mol. Pada stadium 2, GFR atau glomerulus filtration rate antara 60 dan 89 ml per menit dengan tanda kerusakan ginjal. Nefron yang tersisa dengan sendirinya sangat rentan mengalami kegagalan fungsi saat terjadi kelebihan beban. Perkenalkan, saya Putri Dewica, NIM 2001070. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penyaji sebelumnya. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa stadium penyakit ginjal itu terbagi menjadi 5 stadium, yaitu stadium 1, 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, di sini kita lanjut kepada stadium 3, GFR atau glomerulus filtration rate-nya itu antara 30 sampai 59 ml per menit. Nah, jadi pada stadium ini dianggap sebagai insufisiensi ginjal. Nah, nefron yang terjadi pada stadium 3 ini akan terus-menerus mengalami kematian. Lanjut kepada stadium keempat, GFR-nya antara 15 sampai 29 ml per menit. Nah, nefronnya itu hanya sedikit yang tersisa. Selanjutnya stadium 5 atau stadium terakhir yaitu gagal ginjal stadium lanjut dengan GFR kurang dari 15 ml per menit. Nah, nefron
yang terjadi pada stadium 5 ini masih berfungsi tinggal beberapa. Nah, terbentuk jaringan parut dan atrofi tubulus ginjal. Stadium 5 atau stadium akhir ini dikenal sebagai penyakit ginjal tahap akhir atau end-stage renal disease atau ESRD. Nah, pasien dengan gagal ginjal stage 5 ini harus memerlukan dialisis berkepanjangan atau transplantasi ginjal untuk mengurangi gejala uremik. Baiklah, di sini bisa kita lihat terdapat tabel, yaitu ini adalah tabel dari tahapan penyakit ginjal kronik. Di sini ada stage 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sebelahnya itu ada laju filtrasi glomerulus dalam mililiter per menit per 1,73 meter kuadrat luas permukaan tubuh. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada prevalensi. Nah, pada prevalensi ini itu diukur berdasarkan rasio albumin terhadap kreatinin yang meningkat. Nah, pada stage 1 itu laju filtrasi glomerulusnya itu sebesar 90. Nah, pada penyakit ginjal kronis ini dapat hadir dengan GPR normal atau mendekati normal jika penanda penyakit ginjal lainnya seperti proteinuria, hematuria, hasil biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjal atau kelainan anatomi. Contohnya misalnya kista. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.